Perkenalkan, saya biasa dipanggil Ibu Nur Zahla. Aktivitas saya sehari-hari berkecimpung di dunia terapi, pengobatan terapi herbal, termasuk terapi tibu nabawi, juga terapi pijat juga ada. Jadi di sini holistik, ya, pengobatan holistik. Pengobatan holistik itu pengobatan yang menyeluruh. Yang menyeluruh itu pengobatan apa saja bisa dilakukan dengan terapi holistik ini. Salah satunya di sini ada bekam, ada pembenahan reposisi tulang belakang, ada pijat bayi, ya, baik bayi yang bermasalah dengan nafsu makan, dengan HDHD, space delay, kita juga menangani. Jadi holistik itu semua pengobatan yang kita lakukan di pengobatan Bekam Center Nur Zahla. Nah, saya sebagai owner juga terjun sebagai penerapi, dibantu sama tim-tim terapi yang lainnya. Juga di tempat kita ada ruqyah syar'i, ya. Ada ruqyah di sini, ada pijat dewasa, ada pijat bayi, ada pengobatan segala macam penyakit gitu. Insya Allah sudah sangat banyak yang terbantu kesembuhannya dengan pertolongan Allah, dengan ikhtiar bersama kita di sini. Bagaimana deh, apa yang bisa kami bantu? Kedatangan adik-adik mahasiswa dari UIN Salatiga, ya. Iya. Jurusan apa ini? Psikologi Islam, ya. Mudah-mudahan pengobatan Islam, tibu nabawi, dan pengobatan medicine herbal lainnya terus berkembang dengan pesatnya dunia pengobatan lainnya juga, ya. Jadi pengobatan herbal ini pengobatan yang alami terus diminati oleh masyarakat dengan berkembangnya teknologi sekarang. Ada yang bisa kita bantu ini? Iya. Dengan Ananda siapa? Ananda Syifa, ya? Iya, Syifa. Nama lengkapnya siapa? Tilal Asyifa Salsabila. Tilal Asyifa Salsabila, ya. Hafiz Quran, ya. Amin. Insyaallah, luar biasa. Subhanallah. Terus sahabatnya Syifa siapa? Gina. Ini jurusan yang sama, ya? Iya. Alhamdulillah, insyaallah diberi kesuksesan, ya, keselamatan. Amin. Ini apa yang mau ditanyakan, Adik? Jadi dari pertanyaan pertama, dari cerita singkat dulu, ya. Sekarang kan banyak banget masyarakat yang dimana mereka itu memakai obat-obatan kimia, dan itu juga biasanya juga nggak didapat dari resep dokter, kayak dari rumah sakit, klinik dan sebagainya, enggak, tapi dari warung. Biasanya kan banyak yang kayak gitu. Nah, tapi jarang sekali kami menemukan orang masyarakat itu memakai obat-obatan herbal seperti habatus sauda, madu dan sebagainya. Nah, menurut Bunda Nur Zahla, seberapa ampuh obat-obatan herbal dalam mengatasi penyakit? Contoh simpelnya asam lambung. Ya, jadi pengobatan herbal ini sebenarnya kan sudah dari zaman dulu, dari zaman sahabat Rasulullah. Dari zaman dulu itu sebenarnya dunia herbal itu sudah ada gitu. Kalau dalam dunia Islam terutama ada 4, ya, yang memang sangat dikenal. Salah satunya obat habatus sauda. Habatus sauda kalau di Indonesia itu jintan hitam. Kalau di bahasa Latinnya Nigella sativita, ya. Jadi ini sudah lama, sudah sangat lama gitu. Cuma baru dikenal berkembang ke seluruh dunia itu setelah adanya Ibnu Qayyim. Nah, setelah para pakar-pakar Islam, pakar-pakar dunia Islam di bidang kesehatan memperkenalkanlah habatus sauda ini ke seluruh dunia, termasuk madu, termasuk kurma, ya, madu, kurma, habatus sauda, dan juga minyak zaitun. Nah, sebenarnya kalau di dunia Islam di Arab sana, orang-orang Arab itu minum kesehariannya mereka minyak zaitun, habatus sauda, makan kurma muda,
sama madu ya. Jadi empat herbal kesehatan yang secara Tibbun Nabawi itu mereka paling utama makannya. Jadi sebelum makan nasi mereka minum zaitun, atau sesudah makan nasi juga minum zaitun. Jadi walaupun sayur tidak cukup di sana, kurang sayur, jadi dengan minum minyak zaitun itu pencernaan jadi baik, dan mereka tetap bisa membuang air besar dengan baik 1 kali 24 jam. Pasti buang air besar. Kenapa? Minyak zaitun tadi yang menetralisir dan membantu enzim-enzim yang ada di dalam pencernaan gitu. Nah, untuk Indonesia sendiri, Asia, mereka banyak ya herbal yang sudah dikenal ya. Salah satunya jahe ya. Kalau jahe itu kan nggak hanya buat kesehatan tapi juga buat masak ya. Untuk Asia itu kan masak pakai jahe. Nah, jahe, serai itu semua itu herbal. Daun salam itu masak daun-daunan herbal yang dimasak juga serta dibuat jamu dalam bentuk jamu. Kunyit ya kan, memang banyak sekali. Kunyit, jahe, serai, cengkeh, kapulaga, ketumbar, jinten, daun jeruk, daun pandan, daun salam, itu semua herbal yang membantu menghangatkan tubuh dan mendetok. Nah, jadi orang-orang Indonesia yang suka minum itu rempah, kalau bahasa Jawanya pon-pon ya, rempah-rempah itu pasti sehat. Nggak ada yang namanya kolesterol, nggak ada yang namanya badan mudah capek, nggak ada yang namanya hipertensi, nggak ada yang namanya diabetes, nggak ada yang namanya trigliserid. Semua itu tercover oleh herbal-herbal tadi. Cuma kan orang Indonesia tidak terlalu welcome dengan herbal. Mereka lebih memilih obat-obat yang kimia ya, karena menurut mereka lebih cepat gitu. Minum glek langsung bereaksi. Sebenarnya enggak sih. Coba kita pusing. Rebus aja misalnya jahe, serai, kasih kunyit sama daun salam, itu diminum 1 gelas, itu dibawa istirahat ya sudah hilang itu. Nah itu, cuma kan orang tidak mau ribet. Nah, tidak mau ribet dengan merebus, mencari ya kan, padahal itu ada di lingkungan sendiri. Itu sebenarnya sangat murah ya kalau kita mau memakai herbal yang ada di sekitar kita. Semua orang itu, hampir semua rumah punya daun salam ya toh, punya daun jeruk purut, punya daun pandan, punya daun kemangi. Daun kemangi itu untuk kesehatan hormon. Jadi orang-orang yang suka makan daun kemangi, hormonnya baik, moodnya tuh baik. Cuma orang kan kalau makan daun kemangi hanya sambal, tempe, sambal gitu ya. Padahal daun kemangi itu untuk membantu hormon, buat awet muda. Karena kenapa? Hormon yang baik itu akan membuat mood kita baik. Nah di situ kita akan awet muda gitu. Orang-orang yang coba lihat orang-orang contoh ya di Jawa ini, di Jawa Tengah, orang keraton. Kenapa mereka cantik-cantik, awet-awet? Karena minum kunyit, suka minum rempah, suka minum jamu ya. Orang intinya jamu, kunyit, jahe, temulawak, gitu-gitulah, yang kencur. Itu mereka selalu ini buat minuman. Nah, beda dengan orang yang suka minum obat-obat kimia. Pasti beda, dari kulit beda, dari mood juga beda. Kenapa? Karena kimia ini kan sifatnya dia bukan bekerja meregenerasi, tapi menekan saja. Itu menekan. Jadi kalau herbalnya kan meregenerasi sel. Orang banyak beranggapan itu lama, sebenarnya enggak sih ya. Kita banyak pasien yang sudah sekian tahun berobat gitu di obat kimia, tapi nggak ada kesembuhan, harus minum itu seumur hidup. Tapi kan ada kebosanan dalam perjalanan minum obat kimia ya, akhirnya mereka beralih ke
herba, datang ke ini herba, berkonsultasi dengan ahlinya. Itu 1 minggu mereka sudah bisa tertawa. Artinya apa? Pengobatan herbal ini kan memang benar-benar kalau tepat yang ininya pasti lebih baik, lebih bagus gitu. Banyak sekali orang yang sudah misalnya di kimia angkat tangan dan nggak kuat, tapi kita regenerasi selnya, alhamdulillah kan banyak normal lagi. Ibarat pohon rusak ini dibenahi. Jadi ini pohon nih, dia layu, ya toh, udah layu, udah daunnya udah mau jatuh, udah kering. Nah kita kan kita regenerasi lagi, akhirnya dia tumbuh sehat lagi manusianya itu, gitu, seger lagi, bisa aktivitas lagi, mata, kuping, pendengaran, semua organ-organ yang di dalam kan bisa bisa apa meregenerasi ya. Tapi kalau kimia kan tidak. Nah inilah beda obat kimia dengan herbal. Nah kita perlu memahami bahwa herbal ini dia bekerja sama, bersinergi dengan beberapa herbal. Misalnya sakit lambung nih, hanya minum temulawak aja ya nggak bisa, harus misalnya ada madu, ada temulawak, ada kunyit, ada cengkeh untuk menghangatkan, ada jahe, itu dijadikan satu, misalnya direbus di kayak wedang uwuh itu, nah itu diminum, kasih gula merah, jadi rasanya kan sensasinya ada, bisa dikasih jeruk nipis sedikit. Tapi kalau kasih temulawak aja sebelum minum, kalau udah rasanya kurang enak, ya akhirnya kan kurang menarik dan kurang rasanya kurang nyaman di lidah, akhirnya itu tidak nyaman orang minum. Jadi semua itu ada polanya, ada tekniknya, ada caranya lah untuk mengobati dengan herbal gitu. Ada pertanyaan lain nggak? Ini pertanyaan terakhir ya. Dari obat-obatan herbal itu apakah ada efek samping? Kan kalau obat kimia tuh ada. Yeah. Nah, obat-obatan herbal tuh ada atau tidak? Ya, jadi herbal ini banyak orang bertanya ya, tanda tanya, apakah ada efek samping minum herbal, gitu kan? Jadi herbal ini bukan obat, dia ini nutrisi, sama kayak kita makan. Nah, jadi herbal itu tidak boleh disebut obat, tapi dia herbal, nutrisi. Kenapa? Kalau obat dia kan bentuknya kimia, tapi kalau herbal dia bentuknya alamiah gitu. Jadi membedakan jamu itu kan alamiah gitu. Nah, tadi apa pertanyaannya? Efek samping ya. Kalau misalnya gini, ini sakitnya lambung, ya. Komplikasi dengan sakit jantung, sesuatu yang diminum berlebihan pasti berefek, tapi dengan takaran-takaran tertentu itu tidak ada masalah. Coba kita kalau makan nasi berlebihan semua masuk, itu berefek tidak sih? Efek, bisa muntah, kekenyangan yang berlebih kan. Nah jadi kalau kita herbal ini ada takarannya. Sekarang malah lebih gampang karena dunia herbal itu sudah banyak sekali dalam bentuk kemasan yang sudah diteliti secara empiris dan sudah ada takarannya gitu. Sekarang ini kan banyak udah kemasan-kemasan yang sudah lulus uji gitu. Jadi herbal itu tidak ada efek apa-apa. Jadi efeknya lebih tenang karena dia meregenerasi, membuat kenyamanan. Beda kalau kimia. Kalau kimia berlebih sedikit milinya bisa jantung berdebar-debar. Kalau ini kan enggak, kecuali berlebihan sampai minumnya 5 gelas gitu ya. Seharusnya 1 gelas diminum 5 gelas. Nah itu kan ini kurang baik gitu. Tapi kalau kimia kan memang sedikit aja kelebihan kan berbahaya, nggak boleh, dosisnya itu nggak boleh. Kalau herbal seharusnya minum 2 kali, diminum 3 kali, 4 kali nggak ada masalah, selama tidak minumnya istilahnya 1 gelas dikasih 5 gelas gitu. gitu. Ada lagi? Cukup.
Cukup Ya, ya. menurut saya pertanyaan cukup. Oh ya. Berarti sudah lengkap ini yang mau ditanyakan, sudah lengkap? Ya, sudah. Ada lagi? Nggak ada ya? Ya. Dapat ya. Paling Ya. ya kayak nasihat Ya. akhir. Jadi gini, kita sebagai mahasiswa ya, mahasiswa ini kan sepak terjangnya dia lebih luas, lebih banyak bergaul di masyarakat, waktu KKN dan lain-lain. Itu perlu memberikan pencerahan kepada masyarakat yang di desa-desa yang belum paham gitu. Contoh ya, misalnya kita ini masuk ke Salatiga. Salatiga itu kan banyak desa-desa yang jauh dari kota ya, yang pemahaman mereka tentang herbal ini kan banyak yang belum paham. Nah itu perlu dipahamkan. Contoh ya, ibu sakit ini, sering sakit ini, cuma minum kunyit dikeprek, jahe, daun salam, daun pandan, daun jeruk, kasih cengkeh, misalnya ada cengkeh, kasih gula aren waktu sudah ini minum rutin, itu mau kayak apapun sakitnya nanti perlahan-lahan akan terjadi regenerasi. Karena manfaat kunyit itu luar biasa, dia salah satunya untuk peradangan ya, peradangan. Misalnya ini sering sariawan, sering sariawan, bau mulutnya nggak enak, kadang kuping dengung, perut sering nggak nyaman, BAB nggak lancar, itu rutin aja minum wedang uwu itu pasti semua badan lebih enak, wajah lebih seger, lebih bersih. Karena apa? Dia sifatnya mendetok dan memperbaiki, meregenerasi gitu. Jadi perlunya seperti kalian mahasiswa ini untuk turun ke lapangan menjelaskan. Makanya perlu ilmu. Nah, nanti misalnya kalian punya acara besar atau apa ya kan, harus ada pembicara yang bagian herbal, ya saya nggak ada masalah untuk membantu ya. Nah, gitu ya. Jadi apa, insya Allah kalau saya udah sering ngisi di banyak tempat gitu. Nah ini seperti kalian ya, saya senang. Kenapa? Ini ilmu yang harus diturunkan ya, yang kalian nanti ke depan bisa membantu masyarakat. Nah saya di sini berdakwah tidak hanya sekedar memberikan pencerahan di bidang herbal, tapi juga di bidang mindset orang. Hati yang terluka itu kan harus kita berikan pemahaman, ya kan? Yang orang sedih aja bawaannya, yang nggak semangat aja, yang taunya nggak pernah bersyukur, yang taunya keluh kesah aja, itu harus kita berikan apa? Dia wawasan bahwa sangat banyak nikmat yang Allah berikan. Kenapa ya sedikit dikasih cobaan udah ngeluh terus bawaannya? Nah ini kan ya hal-hal seperti itu. Jadi saya berdakwah itu tidak hanya di herbal, tapi saya bagaimana memahami ilmu-ilmu agama supaya mereka paham gitu, paham bersyukur kepada Allah, paham bagaimana hidup ini, menjalaninya kayak apa biar lebih nikmat, biar lebih enak, biar lebih tinggi rasa syukurnya. Nah kalau kita tidak ada rasa syukur, tidak ikhlas, tidak bersemangat, lah mau jadi apa? Sedangkan kehidupan ini terus berjalan, setiap saat pasti ada skenario Allah yang harus kita jalani gitu ya. Kalau kita banyak keluh kesahnya ya nggak boleh. Jadi 50% itu orang sakit dari pikiran yang bermasalah ya, mikirnya itu. Jadi harus dirubah mindsetnya. Yang kayak ini kan calon orang hebat, ya kan? Calon orang hebat, orang sukses, orang yang nanti memperjuangkan agama Allah, calon ibu buat anak-anak, calon istri buat suami, calon mantu buat mertua gitu. Nah ini harus banyak ilmu supaya kita nggak salah langkah. Nah kalau salah langkah kita sering sedih. Kita menganggap semua orang yang membuat kita sedih itu adalah bagian dari rasa ketidaksukaan kita. Padahal ada hal yang harus kita jalani itu. Kesedihan itu datang ya, ada penyebabnya, dari siapa. Kita bersyukur mungkin dengan dia memberikan kita kesedihan, kita lebih sabar, belajar dari
ketidaknyamanan menjadi nyaman. Nah, berlapang dada, gimana sih kita berlapang dada setiap menerima persoalan? Kan hidup ini kan ritmenya naik turun ya. Iya, naik turun. Ya. Bagaimana kita menyikapinya menjadi orang yang hebat? Itu. Hebat itu bukan harus dikenal orang banyak loh ya. Iya. Hebat buat keluarga, hebat buat agama, hebat buat diri sendiri. Makanya kita setiap hari harus, aku hebat, aku kaya, aku bahagia, aku menolong agama Allah, aku penduduk surganya Allah yang paling tinggi, aku disayang penduduk langit dan bumi. Itu harus di mindset terus ke dalam diri. Aku mudah rezekinya, aku pokoknya gitu-gitu. Nggak boleh bilang aku kesel, aku ini. Nggak boleh. Nggak ada kata-kata itu kalau kita pengen jadi sukses. Walaupun dalam perjalanan itu kita untuk menapak kesuksesan banyak ininya, banyak batu kerikilnya. Itu biasa. Orang sukses tuh nggak diterpa oleh yang nyaman-nyaman aja. Iya, ada ketidak biasa. Jadi kalau untuk menjadi pengusaha ya, kalau kalian misalnya nanti jadi pengusaha, jadi apapun untuk kesuksesan harus siap lahir batin. Sesakit apapun yang dirasakan itu harus menjadi manis. Kenapa? Biar sukses. Lah kena ini dikit wes nggak mood, sedikit, aduh nggak kuat. Lah terus bagaimana bisa kuat kalau kita sedikit diterpa masalah? Itu bagian dari ujian yang untuk kita tingkat lulus ujiannya, ya kan? Iya. Ya itu. Jadi Siva sama siapa tadi? Dina. Ya. Sukses itu butuh diperjuangkan. Sukses itu ada pil pahit, kadang ditelan, bukan dimuntahkan. Karena pil pahit itu nggak semuanya nggak bagus, tapi untuk kesehatan, ya kan? Jadi berjuanglah untuk kesuksesan dengan caranya masing-masing, tapi ingat bahwa Allah itu bersama kita dan menolong kita. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, itu yakin. Jadi nggak boleh nesu-nesu, nggak boleh. Tidak ada kata-kata kecewa, marah, jengkel, itu nggak ada, nggak boleh. Itu bagi orang-orang yang SDM-nya rendah boleh, tapi kita udah berpendidikan tinggi, pola pikir kita beda. Karena kita bakal bertemu dengan masyarakat, ya kan? Bertemu dengan orang-orang yang harus kita bimbing. Itu. Kita membimbing orang kan nggak mesti di layar publik. Bisa seperti ini, masuk apa yang bisa diambil dari omongan saya tadi, nanti disampaikan ke yang lain lagi. Gitu. Ya. Iya. Siva. Iya. Siva, Bunda punya harapan besar sama Siva ya, karena Siva, saya kan suatu saat umurnya sudah senior, harus ada yang saya tuangkan ilmunya gitu. Kalau Dina mungkin sudah punya ini sendiri ya. Apa cita-cita ke depan Dina? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Mudah-mudahan semua sukses ya. Amin. Gitu, sudah. Sudah. Ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih ya Bunda. Terima kasih.